Panggilan beribadah. Salam, saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Sebelum kita memulai acara pertanyaan ini, terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat pertama dan 3. Kuldaki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hatami jale Tuhanku, hartanamu margai, sai paian di rohaku, unang sohuti yobi, molo sobesi tiopan, hatana badiai.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Epistel pada malam ini yang tertulis dalam kitab Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Marilah kita membacanya secara bergantian. Seorang dari orang yang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku buat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersekutu denganmu. Ya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, serta ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menghayati dan melakukan seluruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada pertanyaan malam ini yang tertulis dalam kitab Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Demikian bunyinya. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri.
Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, tema minggu di minggu pertama sesudah Trinitatis adalah jauhilah ketamakan. Saudara-saudara, sifat yang tamak atau serakah akan menjadikan seseorang tidak akan pernah merasa puas dalam hidup. Sehingga tak jarang dia tak segan-segan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Perilaku sedemikian bisa merugikan orang lain dan juga bisa merampas hak orang lain. Manusia mempunyai kewajiban untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhkan dirinya dari sifat yang tamak dan serakah. Sebab orang yang tamak dan serakah tidak akan pernah merasakan nikmatnya, manisnya kenikmatan hidup. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mewaspadai diri dari sifat tamak. Sebab dalam kitab Lukas 12 ayat 15, Yesus berkata, hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah, sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Kenapa Yesus mengingatkan kita mewaspadai diri dari ketamakan? Karena ketamakan akan membuat hidup seseorang itu tidak memiliki perasaan, hilang rasa malu, dan jauh dari etika hidup yang benar. Saudara-saudara, kitab Amsal Shalom malam ini mengingatkan agar kita menjauhi sifat ketamakan, sebab tamak dan serakah adalah penyakit yang sangat berbahaya. Bagi orang serakah dan tamak, berbohong bukanlah kesalahan, menipu bukanlah dosa, mengemis bukan kekerdilan jiwa, sebab dia tak lagi memiliki rasa malu. Yang pertama kita diingatkan, Tuhan akan membela perkara orang-orang teraniaya. Karena itu jangan serakah dan merampas orang miskin dan lemah, dan jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan. Ingatlah bahwa Tuhan kita yang kita sembah bukan Tuhan yang pasif. Dia hidup dan tidak akan tinggal diam melihat perbuatan dan tindakan orang-orang yang tidak benar. Yang kedua, Amsal Salomo ini mengingatkan agar mewaspadai diri dalam pergaulan. Karena itu jangan berteman dan bergaul dengan orang yang lekas gusar dan pemarah. Artinya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama setiap hari, pada akhirnya kita menjadi bagian dari hidup orang tersebut. Bila kita berteman dengan orang-orang yang tidak benar, maka secara tidak langsung sifat itu akan bertumbuh dalam diri kita sendiri, yang akhirnya kita menjadi manusia yang tidak benar. Perlu untuk kita sadari bahwa masa depan kita bisa juga tergantung dengan siapa kita bergaul setiap saat. Karena itu Amsal Salomo malam ini mengatakan berhati-hatilah dalam pergaulan. Yang ketiga, hidup bijaksana dan jangan mudah berjanji menjadi penanggung hutang bila tidak siap untuk mempertanggungjawabkan janji. Jangan asal mengucapkan kata atau janji, supaya kita dengan segala perkataan layak untuk dipercaya. Yang keempat,
jangan serakah atas kepemilikan, sehingga tak merasa berdosa memindahkan batas tanah yang kamu miliki. Syukurilah apa yang menjadi milikmu, dan jangan berusaha mencaplok harta atau milik orang lain. Yang kelima, Amsal Salomo mengingatkan supaya kita memiliki kecakapan, tapi kita tidak cukup hanya membutuhkan kecakapan dalam hidup, tapi kita juga harus memiliki kejujuran agar layak dipercaya oleh orang lain, supaya hidup terhormat dan berharga bagi kehidupan manusia. Ada ungkapan yang mengatakan, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun sifat yang tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Ingatlah, orang yang bijak tahu siapa yang harus dia percayai dan dalam hidupnya, dan orang yang lebih bijak adalah orang yang selalu bisa dipercaya. Saudara-saudara, dunia ini cukup untuk menampung apapun, namun tidak cukup menampung orang yang tamak dan serakah. Melalui firman Tuhan malam ini kita diingatkan untuk menjauhi 3 sikap yang sangat berbahaya dalam kehidupan, yaitu tamak, rakus, dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dia miliki. Sebab ketiga sifat ini akan menumbuhkan perasaan iri hati, dengki dalam hidup. Saudara-saudara, memang sukar bagi manusia untuk merasa cukup atas apa yang sudah dia miliki. Karena setiap hari manusia selalu disuguhi oleh keinginan-keinginan yang baru. Pada akhirnya membuahkan ketidakpuasan hidup, dan pada gilirannya ini akan menjelma menjadi benih-benih keserakahan. Ini adalah realita yang sering kita temui dalam kehidupan, yang pada akhirnya kita sering melihat penindasan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Jadilah pelaku firman Tuhan yang selalu hidup di dalam kasih. Dengan kemauan mendengar serta melakukan firman Tuhan, maka hidup akan tenang dan damai, bersekutu dengan orang lain. Tempatkanlah pikiranmu bukan sebagai pemimpin, tapi tempatkanlah pikiranmu sebagai pembantu, serta latihlah selalu kejernihan kesadaran iman, agar pikiran tetap sehat dan tidak dapat dirusak oleh ambisi dan keinginan duniawi yang menghancurkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Ajarlah kami agar kami mampu melakukan seluruh firman dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari pandemi virus corona yang sedang melanda dunia ini. Jauhkan juga kami Tuhan dari sifat-sifat serakah, tamak, sehingga kami Tuhan bisa berkumpul dalam damai sejahtera dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus akan selalu mengajar kami dan membimbing kami, sehingga kami mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, yaitu hidup di dalam firman-Mu setiap saat, hidup di jalan kebenaran. Serta seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan Engkaulah yang selalu memberikan berkat-Mu, sehingga kami selalu bersyukur dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. Kita angkat pujian untuk Tuhan dari buku ND nomor 379 ayat 2. Nangsa di hari alang dope sai rodohahu muse sai pinaingot ho sai tong ditoy sono dia nama ho lama goho. Kita sama-sama berdoa dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kami hingga pada saat ini. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Karena atas perkenan-Mu lah kami dapat melanjutkan napas kehidupan hingga pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau memohon, berilah petunjuk-Mu ya Bapa, agar di dalam hidup kami senantiasa berseru kepadamu dan minta pertolongan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kalau bersama Tuhan kami dimenangkan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan lewat hamba-Mu, mengingatkan kami Tuhan sebagaimana hamba-Mu Salomo. Kiranya kami dapat hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan ketika menghadapi pergumulan hidup dan ketika menghadapi apapun yang harus kami lalui. Karena kebijaksanaan dari Tuhan, maka kami akan dimampukan untuk melakukan yang terbaik yang berkenangan dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, hamba-Mu yang telah mendaburkan firman, biarlah hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan segala hidup yang berkelimpahan Tuhan berikan. Agar di dalam hidupnya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada seluruh jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, kami tidak henti-hentinya bermohon kepadamu. Dalam wabah COVID-19 ini, kami tidak ragu Tuhan, kalau Tuhan bersama kami. Sehingga apa yang telah digariskan lewat pemerintah kami, boleh kami mengambil hikmat, sehingga nama Tuhan didahulukan dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan segala ibadah pertanyaan yang dilakukan gereja-Mu, biar Tuhan yang memberkati, sehingga kami beroleh hikmat, karena dengan bersekutu dengan Tuhan, kami tahu apa yang kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, pada saat-saat sekarang ini, pemerintah kami telah menggariskan untuk melakukan new normal, kehidupan baru yang biasa kami lakukan, seturut dengan protokol kesehatan. Itulah cara untuk menghindar dari segala wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di dalam surga, apapun rencana gereja-Mu kami serahkan kepada tangan Tuhan. Biarlah hikmat surgawi memakai hamba-hamba Tuhan untuk mewujudkan segala program itu, sehingga lewat gereja-Mu kerajaan Tuhan semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Cara khusus Tuhan buat warga jemaat yang mengalami pergumulan, musibah, penyakit, dan segala yang dapat mengganggu iman percaya mereka. Tolong Tuhan lawat semuanya, agar mereka teguh di dalam iman bahwa segala sesuatunya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyadari Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari banyak yang tidak berkenan, menyebabkan dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Kami mohon ampuni kami Tuhan segala dan dosa kami.
agar kami layak menyebut nama-Mu dan layak memohon segala pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari buku Enden nomor 470 ayat 2 dan ayat 4 sambil mengumpulkan persembahan. Sai rajai mamataki manakah hasidalanmi sai pati hinggil pinggolhi tumangihon hatami. Hatanang solaraki sai raja hai madohoti sai denggahan luhut sitong man hataku sai totong. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. 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 Thank you.